pendapat para ahli. Jadi, jawabannya adalah pernyataan yang mendukung itu 1, 3, dan 4, yaitu opsi yang A. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan mengerjakan soal SNBT tahun 2023 yang kemungkinan akan muncul kembali di SNBT tahun 2024. Sebelum kita mulai, aku akan menjelaskan aturannya terlebih dahulu. Setiap satu pertanyaan, kalian akan diberikan waktu 60 detik. Manfaatkanlah waktu tersebut untuk memilih jawaban yang paling tepat. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita langsung ke pertanyaan pertama. Halo teman-teman, berikutnya kita bahas soal penolakan umum. Di sini diberikan suatu pendapat ya. Ahli ekonomi berpendapat bahwa peluang investasi migas terbuka lebar di bidang petrokimia. Kemudian ada beberapa pernyataan. Lalu pertanyaannya adalah, manakah pernyataan yang memperkuat pendapat para ahli? Nah, pernyataan yang memperkuat berarti pernyataan yang mendukung atau sependapat bahwa peluang investasi migas masih terbuka lebar di bidang petrokimia. Jadi dari pernyataan 1 sampai 6, kita harus mengecek satu persatu manakah yang mendukung pendapat tersebut, manakah yang memperkuat pendapat ahli tersebut. Pernyataan 1, kebutuhan produk-produk petrokimia sebagai bahan baku barang-barang terus meningkat. Nah, kalau di sini dinyatakan bahwa kebutuhan produk petrokimia itu terus meningkat, maka berarti bidang petrokimia ini akan semakin maju ya, karena peminatnya akan semakin banyak. Nah, berarti hal tersebut akan mendukung pendapat ahli bahwa peluang investasinya masih terbuka lebar. Jadi, pernyataan 1 ini adalah pernyataan yang memperkuat pendapat para ahli. Pernyataan yang kedua, pemerintah tengah fokus melakukan hilirisasi guna mendongkrak investasi dan penciptaan lapangan kerja. Nah, di sini kata kuncinya adalah mendongkrak investasi. Berarti itu juga termasuk dari si investasi migas itu ya. Berarti pernyataan yang kedua juga memperkuat pendapat para ahli. Pernyataan yang ketiga, pemerintah belum aktif terlibat dalam membantu investor yang mengalami kendala pembebasan lahan. Nah, berarti masih ada permasalahan terkait pembebasan lahan, dan ini akan mempengaruhi kegiatan atau produksi di bidang petrokimia. Berarti pernyataan ketiga ini tidak memperkuat pendapat para ahli, malah dia akan memperlemah pendapat para ahli. Yang keempat, pemerintah memperumit perizinan investasi. Nah, kalau ada ini juga tentu akan menghambat terjadinya investasi-investasi oleh para investor. Berarti pernyataan keempat ini juga akan memperlemah pendapat para ahli. Yang kelima, menciptakan iklim investasi yang unggul. Nah, ini tentu akan memperkuat pendapat para ahli. Dan yang terakhir, insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah belum tepat guna. Insentif itu bisa diartikan dana gitu ya, dana tambahan yang diberikan oleh pemerintah
belum tepat guna. Berarti hal tersebut tentunya ada kemungkinan akan menghambat pelaksanaan produksi di bidang petrokimia. Berarti hal tersebut akan memperlemah pendapat para ahli. Nah, jadi pernyataan yang memperkuat pendapat para ahli adalah pernyataan nomor 1, 2, dan 5, yaitu opsi yang B. Halo teman-teman, berikutnya kita akan membahas soal penalaran umum. Diberikan pendapat dari ahli berpendapat jika dipetakan secara umum, problematika pendidikan madrasah yang terjadi dan sedang dihadapi saat ini berpusat pada kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga pendidik, dan koordinasi antar lembaga kementerian. Manakah pernyataan yang memperlemah pendapat ahli? Nah, di sini ahli itu kan tadi berpendapat tentang problematika. Ya, jadi ada beberapa problematika yang menjadi kendala di pendidikan madrasah. Menurut ahli itu ada problematikanya tentang kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik, dan koordinasi antar lembaga. Nah, jadi intinya ahli itu berpendapat bahwa masih ada problematika di pendidikan madrasah. Berarti pernyataan yang memperlemah itu adalah pernyataan yang berlawanan dengan pendapat ahli. Kalau ahli menyatakan masih ada problematika, berarti yang berlawanan itu adalah pernyataan yang menyatakan bahwa sudah tidak ada problematika. Gitu ya. Nah, berarti sekarang kita cari dari pernyataan 1 sampai 6, manakah yang menyatakan bahwa sudah tidak ada problematikanya gitu ya. Kita cek dari pernyataan yang pertama. Implementasi kurikulum merdeka masih belum masif. Nah, di sini ada kata-kata masih belum masif, berarti masih ada kendala ya terkait dengan kurikulum. Karena ini masih ada kendala, berarti ini sependapat dengan ahli. Berarti ini malah akan memperkuat pendapat ahli. Yang kedua, ketidakseimbangan antara kebutuhan fasilitas madrasah dan ketersediaan dana. Nah, fasilitas ini berkaitan dengan sarana dan prasarana ya. Berarti ini juga masih menyebutkan bahwa masih ada problematika terkait sarana prasarana. Berarti ini akan memperkuat pendapat para ahli. Yang ketiga, ada kolaborasi dengan pihak swasta yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan madrasah. Nah, ini menunjukkan bahwa ada kolaborasi antar lembaga ya. Ada koordinasi antar lembaga. Berarti ini sudah menyatakan bahwa sudah tidak ada problematika terkait koordinasi antar lembaga. Berarti pernyataan ketiga ini adalah pernyataan yang memperlemah pendapat para ahli, karena itu akan menghilangkan problematika tersebut. Yang keempat, belum ada integrasi antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dalam hal implementasi kurikulum merdeka. Nah, ini jelas menyebutkan bahwa masih ada masalah, masih ada problematika terkait koordinasi antar lembaga. Berarti ini masih akan memperkuat pendapat para ahli. Yang kelima, sejumlah madrasah mampu membiayai dirinya sendiri melalui unit-unit usaha yang menjanjikan. Nah, berarti di sini sudah tidak ada masalah terkait dana ya, yang nanti berhubungan dengan sarana dan prasarana. Berarti ini akan berlawanan dengan pendapat para ahli. Maka ini akan memperlemah pendapat para ahli.
Yang terakhir, dilakukan pemerataan sebaran guru dan teknik madrasah di seluruh Indonesia. Nah, berarti ini juga akan menghilangkan problematika terkait tenaga pendidik. Berarti ini akan memperlemah pendapat para ahli. Jadi, pernyataan yang memperlemah pendapat ahli adalah pernyataan nomor 3, 5, dan 6. 3, 5, dan 6, yaitu opsi yang E. Halo teman-teman, berikutnya kita bahas soal penelaran umum. Pada paragraf 1 diberikan pendapat oleh ahli. Kemudian ada beberapa pernyataan dan pertanyaannya adalah manakah pernyataan yang mendukung pendapat ahli. Nah, kita baca dulu pendapat para ahli. Ahli berpendapat, revolusi industri 5.0 menuntut sebuah inovasi baru, khususnya di bidang pendidikan tinggi. Diperlukan pengetahuan individu tenaga pendidik yang serba baru agar menghasilkan sumber daya manusia yang produktif sesuai kemajuan zaman era revolusi industri 5.0. Nah, berarti di sini kata kuncinya adalah tentang revolusi industri itu membutuhkan inovasi gitu ya. Inovasi lalu juga membutuhkan menghasilkan sumber daya yang produktif, tenaga pendidik yang serba baru gitu ya untuk mengikuti kemajuan zaman era revolusi industri. Berarti yang mendukung adalah pernyataan-pernyataan yang mengarah ke inovasi di dunia pendidikan tinggi, mengarah ke pembaruan tenaga pendidik, dan mengarah ke terwujudnya sumber daya manusia yang produktif. Pernyataan 1. Melakukan pelatihan life skill bagi mahasiswa dengan berbagai bidang keahlian. Nah, kalau mahasiswa itu diberi pelatihan dengan berbagai bidang keahlian, maka nantinya akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas serta yang produktif. Berarti pernyataan pertama ini adalah mendukung pendapat ahli. Yang kedua, inovasi akan menghambat revolusi industri 5.0. Nah, ini jelas-jelas bertentangan ya, karena ahli kan berpendapat bahwa revolusi industri itu menuntut inovasi agar sesuai dengan kemajuan zaman. Berarti pernyataan kedua ini jelas-jelas tidak mendukung pendapat ahli. Yang ketiga, membangun balai latihan kerja yang mencapai 16 bidang pelatihan keahlian. Nah, ini hampir sama dengan pernyataan 1 ya. Dia akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif sesuai dengan era revolusi industri 5.0. Maka dia akan mendukung pernyataan atau pendapat ahli. Keempat, memfasilitasi ruang diskusi bahkan pelatihan untuk kalangan mahasiswa. Nah, ini juga tentu sebuah inovasi ya. Sebuah inovasi, maka ini akan mendukung pendapat para ahli. Dan yang terakhir, menganggap revolusi industri 5.0 sebagai hambatan dalam proses pembelajaran. Kalau ada anggapan bahwa revolusi industri itu hambatan, maka tentu tidak dapat menghasilkan sumber daya yang produktif maupun inovasi-inovasi baru. Berarti ini justru akan menghambat pendapat para ahli, atau ini tidak mendukung pendapat para ahli. Jadi, jawabannya adalah pernyataan yang mendukung itu 1, 3, dan 4. Yaitu opsi yang A. Jika kamu ingin melihat lebih banyak konten edukatif dan seru seperti ini, jangan lupa untuk like, komen,
subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri.